Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ryan Anam Saputra dari kelas 2D4 ITA dengan NRP 31206000012. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan dari modul framework Q2 tentang RESTful Web Service. Oke, langsung saja di sini untuk topik pembahasannya yang pertama ada penjelasan tentang web service, yang kedua ada penjelasan tentang RESTful, yang ketiga ada pembuatan web service menggunakan RESTful, dan yang keempat ada pembuatan web client menggunakan RESTful. Oke, jadi yang pertama, apa itu web service? Jadi web service ini adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem, karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Jadi contoh implementasi dari web service ini antara lain seperti SWAP dan juga REST. Nah, lalu apa itu RESTful Web Service? Nah, yang pertama ini ada REST atau Representational State Transfer. Nah, REST ini bukanlah sebuah teknologi, merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. Nah, RESTful API ini memiliki 4 komponen penting. Yang pertama seperti URL design, lalu ada HTTP verbs, terus yang ketiga ada HTTP response code, dan juga format response. Nah, ini untuk gambaran dari URL design. Jadi yang pertama ini ada REST service server, terus kita HTTP responnya ke client, terus kita muter lagi ke untuk HTTP requestnya ke REST web service server. Oke, selanjutnya di sini ada HTTP verbs. Ini untuk contoh gambaran dari HTTP verbs ini. Jadi yang pertama nih verbnya ada get, terus objektifnya ada retrieve item from resource, usage link, terus juga ada multiple requestnya dan juga catch bookmarknya. Terus untuk purpose nih objektifnya untuk membuat item di resource, usage-nya menggunakan forms, terus tidak ada multiple request dan juga tidak ada catch bookmark. Lalu yang ini ada verb put, itu objektifnya untuk replace item yang sama ya, yang existing item di resource. Itu usage-nya juga menggunakan forms. Terus untuk put ini dia ada multiple request-nya tapi tidak ada catch bookmark-nya. Kemudian untuk verb batch ini objektifnya untuk mengupdate existing item di resource. Dia juga usage-nya menggunakan forms. Terus untuk multiple request-nya bisa ada bisa tidak juga. Terus untuk catch bookmark-nya dia tidak ada. Terus yang terakhir ada verb delete. Nah, ini untuk objektifnya untuk menghapus existing item. Itu usage-nya bisa menggunakan form ataupun link. Terus untuk multiple request-nya itu yes atau ada juga ini ya. Terus untuk catch bookmark-nya tidak ada. Oke, untuk selanjutnya di sini ada HTTP response. Nah, ini untuk contoh HTTP response-nya nanti seperti ini ya. Nantinya. Oke. Selanjutnya di sini ada format response. Komponen dari format response ini adalah yang pertama ada status atau response code. Ini mengindikasikan status server terhadap resource yang di request. Misal 404 ini artinya resource tidak ditemukan dan 200 response sih oke. Terus ada HTTP version. Ini menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contoh HTTP versi 1.1. Lalu ada response header yang berisi metadata untuk HTTP response. Contohnya ada type server, terus ada panjang konten, ada type konten, terus waktu response, dan juga lain-lain. Lalu ada response body, ini konten dari data yang diberikan. Nah, terus ini ada keuntungan dari menggunakan RESTful. Yang pertama ada bahasa dan platform yang agnostik. Kemudian lebih sederhana dan juga simpel untuk dikembangkan ketimbang SOAP ya. Terus mudah dipelajari juga, tidak bergantung pada tools. Kemudian RESTful ini ringkas, terus tidak membutuhkan layer pertukaran pesan tambahan atau messaging tambahan. Terus juga secara desain dan filosofinya lebih dekat dengan web.
Lalu untuk RESTful ini juga ada kelemahannya. Yang pertama ini ada mengonsumsi model point-to-point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Terus juga ada kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain-lain. Sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan web service RESTful. Yang pertama caranya ini bisa install Y-nya dulu, bisa Y basic atau Y advanced. Ini untuk contoh install Y-nya bisa di terminalnya kita tulis composer create project seperti ini. Terus bisa juga kita dengan download di URL berikut ini. Lalu jika sudah, kita selanjutnya membuat database, bisa langsung dari PHP MyAdmin-nya atau dari import SQL-nya. Ini untuk contoh database-nya ya, seperti ini. Kemudian ini pembuatan web service RESTful. Juga untuk lanjutannya, ini kita lakukan konfigurasi database. Itu untuk konfigurasinya bisa dengan app config db.php. Terus kita membuat model employee menggunakan key. Itu bisa ke URL-nya bisa kita bawa ke ini ya, ke halaman index.php rg ini. Kalau kita gunakan namespace app models employee. Nah, terus untuk selanjutnya, jika sudah tadi, kita buat control REST-nya dengan cara membuat file app control employee control.php. Terus untuk isinya, isi dari source code-nya itu seperti ini ya kurang lebih. Oke. Nah, lalu kita juga lakukan konfigurasi komponen request dan juga URL manager-nya di web.php di dalam app config ini. Ini untuk contoh source code untuk konfigurasi komponen request-nya dan juga URL manager-nya ini. Dan ini untuk selanjutnya ada dengan minimal effort kita bisa sudah selesai dalam membuat RESTful API. Terus untuk mengaksesnya bisa dengan seperti ini ya. Pertama ada untuk head employee, show the overview information of employee listing. Terus ada ini ada post, ada get, ada head, ada page, delete options. Ya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk cara pembuatan web client. Yang pertama caranya sama seperti yang pertama ya, kita install Y-nya dulu. Bisa Y basic atau Y advanced. Terus kita lakukan konfigurasi database seperti yang pertama tadi juga, app config db ini. Kemudian kita bikin model employee dengan key. Sama seperti tadi ya, kita ke halaman key-nya ini. Kita gunakan namespace app model employee ini. Lalu kita generate CRUD-nya. Nah, jika sudah bisa diakses CRUD hasil generate-nya tadi dengan URL seperti ini ya, index.php remployee index. Langsung diakses. Terus kita perlu modifikasi employee control PHP-nya di app controller ini. Kita akan menggunakan 3 kelas utama untuk use di controllernya itu. Seperti ini ada use y data array data provider, terus ada use y http client client, dan juga ada use y helpers json. Nah, kemudian kita pada action index-nya bisa kita modifikasi seperti ini ya nanti ya hasilnya. Untuk source code-nya seperti yang ada di tampilannya ini. Untuk di action index-nya. Oke, terus selanjutnya kita ini karena kita tidak memakai model, maka di index.php di app view employee ini kita hapus saja filter modelnya ini. Oke, dan selesai. Jadi itu tadi untuk pembuatan web client-nya. Nah, selanjutnya sini ada tugas. Nah, ini tugasnya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi untuk penjelasan materinya kurang lebih itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.